البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Al-Haditsul Rabi' Wasitun Ba'da Salasimi'ah. Hadis yang ke-364 untuk cetakan ini. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, al-kaba'ir al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafas wal yaminul ghamus, rawahul Bukhari. Dosa-dosa besar adalah kesyirikan kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah ghamus. Ghamus adalah apa? Maksiat. Yang nanti akan dibahas makna ghamus insyaallah. Baik, al-yaminul ghamus allati yahlifuha kadziban amida. Yang namanya ghamus adalah allati, yaitu sumpah yang mana pelakunya itu bersumpah dalam keadaan dusta dengan sengaja. Wa sumiyat ghamusan li'annaha tughmisul halifa fil ism. Dikatakan ghamus karena dia memasukkan pelakunya ke dalam dosa. Ini definisi, salah satu definisi dari ghamus. Yang lain lebih umum. Al-muhim, sumpah apapun yang di situ menyebabkan orangnya berdosa, maka dia masuk dalam ghamus. Sama saja itu berupa kedustaan atau bukan kedustaan, tetapi apa? Sumpah untuk berbuat maksiat. Cuma seringnya manakala sumpah itu intinya adalah penguatan berita, sementara apa? Seringnya masalah penguatan berita, kesalahannya ada pada apa? Kedustaan di dalam berita tadi. Maka seringnya dipakai untuk ini, yaitu apa? Sumpah palsu, sumpah dusta. Baik, di dalam hadis ini, hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW memulai dengan yang paling penting lagi, bahwasanya yang namanya dosa terbesar, yang namanya dosa besar adalah kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu hak manusia terbesar, yaitu masalah kedurhakaan kepada orang tua, tidak mau berbakti kepada kedua orang tua. Ini semuanya telah dibahas pada pertemuan yang lalu. Yang ketiga adalah qatlun nafs. Ini umum, tetapi apa? Hadis ini telah dikhususkan dengan berbagai dalil yang lain. Bagaimana firman Allah Ta'ala, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jangan kalian membunuh jiwa yang Allah Ta'ala haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Berarti apa? Membunuh jiwa, kalau membunuh seseorang kalau dengan alasan yang benar, maka ini tidaklah diharamkan. Sebagaimana di dalam hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kecuali dengan 3 perkara, yaitu apa? As-sayyibuz zani, orang yang telah menikah kemudian dia berzina. Wan nafsu bin nafsi, atau yang kedua adalah dia dibunuh karena dia pernah membunuh orang lain, yaitu qisas. Ini juga alasan yang benar. Kemudian yang ketiga adalah apa? At-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan dia berpisah dari apa? Jamaah kaum muslimin, tidak mau gabung dengan muslimin lagi, bahkan apa? Gabung dengan jamaah orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi atau orang-orang Majusi ataupun agama-agama yang lain. Nah, orang yang murtad, Rasulullah telah bersabda dalam hadis Ibni Abbas, apa itu? Man baddala dinah faqtuluh. Barang siapa menukar agamanya maka bunuh dia. Karena apa? Dia akan membuat fitnah bagi kaum muslimin dan fitnah bagi orang agama lain. Orang muslimin mengatakan, oh orang ini saya kenal, dia adalah ustadz atau dia adalah orang yang begini-begini. Kenapa dia keluar Islam? Oh berarti dia telah tahu bahwasanya ternyata dalam Islam itu ada aib begini-begini, mengharuskan lebih baik kita keluar. Apalagi ternyata setelah keluar dia jadi kaya. Oh banyak muslimin yang lemah imannya, jadi apa? Semakin celaka itu. Baik. Adapun fitnah terhadap orang kafir, maka orang kafir akan melihat orang ini sudah masuk Islam, setelah itu keluar lagi, menunjukkan memang Islam itu bukan tempat untuk mencari kebahagiaan atau mencari keuntungan dan seterusnya. Makanya disebutkan oleh Ibnu Nujaim Al-Hanafi, kesepakatan para ulama bahwasanya apa? Al-murtad, apa yaitu? Asyaddu minal kafir asli. Orang yang murtad ini lebih keras daripada apa? Orang kafir asli. Baik. Nah, inti pembahasannya adalah membunuh jiwa, membunuh seseorang ini hukumnya adalah dosa besar. Tetapi apa? Ada beberapa perkecualian.
dengan yang disebutkan di dalam beberapa hadis tadi. Termasuk yang diperkecualikan adalah apa? Yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Maidah, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardil fasada ayyuqatalu, dan seterusnya. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi, yaitu apa? Untuk mereka itu dibunuh. Jadi para perompak hukumnya adalah dibunuh. Maka ini menunjukkan apa? Boleh seseorang itu dibunuh dengan sebab apa? Dia merompak. Tapi apa itu? Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, apa? Yudfa'u as-sa'il, apa itu? Bil ahwan wal ahwan, fal ahwan, yaitu pelaku kejahatan ditolak kejahatannya dengan cara yang paling sederhana dulu, baru yang berikutnya dan berikutnya. Kalau boleh dinasihati, dinasihati. Kalau dinasihati ternyata keras kepala, mungkin apa? Pukul dulu kepalanya, jangan langsung dibunuh. Harus apa? Pakai cara yang sederhana dulu. Kalau ghalabatud dzan, yaitu kita sangka sangat kuat, ini kalau sekitar kita kasih peringatan, ini nggak akan mempan, dan bahkan boleh jadi dia akan langsung membunuh kita. Maka kalau tidak ada cara yang lain, maka boleh langsung orang itu dibunuh kalau statusnya adalah apa? Sebagai perompak. Demikian pula beberapa faktor-faktor yang lain yang disebutkan di dalam dalil kapan seseorang itu boleh untuk dibunuh. Seperti apa? Orang Qadariyah dibunuh oleh para umara. Demikian pula apa? Orang yang memalsukan hadis dihukum mati oleh para umara. Karena apa? Bahayanya besar terhadap agama umat. Baik, jadi ada beberapa perkecualian. Kemudian yang keempat termasuk dosa besar adalah al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu, sumpah dusta, atau secara umum adalah allati taghmisu shahibaha fil ism. Sumpah apapun yang menjerumuskan atau menenggelamkan pelakunya itu di dalam dosa. Baik, karena kita tahu yang namanya sumpah ini adalah apa? Kalamun mu'akkad bil mu'adzam, yaitu suatu ucapan yang dikuatkan dengan apa? Dengan zat yang diagungkan. Bersumpah atas nama Allah. Boleh jadi kalau dia adalah orang agama lain bersumpah dengan sesembahan yang dia yakini. Manakala dia ini membawa-bawa nama Allah Ta'ala, maka kalau dia itu dusta di dalam sumpahnya tadi, maka dia masuk dalam dosa besar. Karena dia menjadikan apa itu? Nama Allah itu sebagai bahan olok-olokan, sebagai bahan untuk apa? Untuk melariskan perniagaan. Ini semua adalah bentuk apa? Bentuk penghinaan kepada Allah Ta'ala. Maka orangnya dihukumi sebagai pelaku dosa besar. Sebagian ulama yang lain, sebagaimana dikatakan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala, dan ini pendapat yang lemah kata beliau, mengatakan yaminul ghamus adalah yaitu sumpah dalam keadaan orangnya itu maghmusun fil ghadab. Sumpah yang diucapkan dikarenakan orang itu dia apa itu? Akalnya tertutup karena apa itu namanya? Karena marah yang terlalu besar, dia bersumpah-sumpah, maka kemudian apa? Salah sumpahnya tadi. Tapi kata Syekhuna Yahya ini bukan pendapat yang betul. Karena kalau akalnya itu sedang tertutup, maka dia itu tidak dinilai sebagai orang yang mukallaf kalau akalnya sedang tertutup. Maka apalagi sampai dikatakan dosa besar, ini adalah pendapat yang tidak betul. Jadi yang disebutkan oleh Imam Nawawi cukup. Intinya adalah sumpah palsu atau sumpah apapun yang menyebabkan orangnya terjerumus di dalam dosa. Kemudian di sini Rasulullah SAW menyebutkan al-kabair kada wa kada wa kada. Sementara hukum asalnya ini adalah sebuah definisi. Ini menunjukkan bahwasanya ya dulu ala apa? Jawazu at-ta'rif bil misal. Boleh membuat definisi dengan contoh. Definisi tidak selalu bersifat mahi, yaitu apa? Intinya apa atau bentuknya apa. Tapi boleh dengan contoh. Seperti ini adalah contoh. Dosa besar adalah ini. Tidak sebagai bentuk apa? Bukan sebagai bentuk pembatasan. Dosa besar 70 lebih. Tapi ini sekedar contoh. Dan kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang telah kita lewati di dalam Muqaddimah Ushul Tafsir, terkadang salaf di dalam mendefinisikan sesuatu itu adalah dengan contoh, agar orang langsung paham, oh semacam ini. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.